Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sony Andriana Kusuma, NPM 195-2019. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Konsentrasi Kebijakan Hukum Publik. Pada hari ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah E-Government dan HI berjudul Implementasi Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan konsep Making Indonesia 4.0 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Latar belakang masalah. Perlu kita menelaah latar belakang sampai terbentuknya Making Indonesia 4.0 ini bersumber dari adanya peristiwa revolusi industri. Revolusi industri menurut European Parliamentary Research Service dalam device menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi 4 kali. Pertama, pada abad 19 kita kenal dengan revolusi industri 1.0. Ada apa di revolusi 1.0? Pada industri 1.0 ini adanya penemuan mesin uap dan mekanisasi yang mana mulai menggantikan pekerjaan manusia atau tenaga manusia. Pada abad akhir 19 atau di abad 20 ini dikenal dengan revolusi 2.0. Pada revolusi 2.0 ini ditemukan adanya mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara massal. Selanjutnya, pada revolusi 3.0 abad 20, hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur diketahui mulai tahun 1970. Selanjutnya, pada abad ke-21 yang kita kenal adanya revolusi 4.0. Ini ditandai dengan adanya teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi ke dalam berbagai bidang industri. Dengan berkembangnya pesat teknologi 4.0 ini menimbulkan dampak bagi setiap negara saling berlomba untuk mewujudkan konsep industri 4.0. Walaupun dalam hal ini terjadi pengertian berbeda mengenai konsep industri 4.0, namun tujuan dari konsep 4.0 itu pada intinya adalah untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang begitu pesat bergeraknya secara dinamis. Dari adanya revolusi 4.0 ini merupakan awal bagi Indonesia untuk merevitalisasi industri manufakturnya. Dalam arti
untuk merevitalisasi tersebut, Indonesia harus menyiapkan konsep-konsep yang mendukung dalam perkembangan revolusi industri 4.0 atau yang kita kenal itu adalah Making Indonesia 4.0. Making Indonesia 4.0 ini terdiri dari 10 konsep. Pertama, perbaikan aliran barang dan material. Kedua, desain ulang zona industri. Ketiga, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Keempat, memperdayakan UMKM. Kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Keenam, menarik minat investasi asing. Ketujuh, peningkatan kualitas SDM. Kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. 10. Harmonisasi aturan dan kebijakan. Ke-10 konsep ini merupakan inisiatif yang bersumber dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dari konsep yang 10 ini, peneliti akan membahas bagaimana tujuan harmonisasi aturan dan kebijakan terhadap untuk mewujudkan Making Indonesia 4.0 ini dalam hal untuk reformasi regulasi dalam merevisi perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yang mana ditelaah pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dapat kita lihat pada pasal 44. Apa tujuan untuk merevisi Undang-Undang 3 Tahun 2014 itu yang termuat dalam pasal 44? Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha, dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor perindustrian. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, kalau kita lihat atau kita kaji, mengatur bagi investor diberikan kemudahan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengimpor bahan baku dan atau bahan penolong sesuai dengan rencana kebutuhan industri, dan investor dapat melakukan investasinya pada barang substitusi impor sekaligus mendorong penggunaan bahan baku dan bahan perantara yang berasal dari dalam negeri. Pemerintah pusat untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya suatu sistem pelayanan terintegrasi secara elektronik atau yang kita kenal dengan adanya sistem aplikasi online single submission, yaitu yang dikelola oleh lembaga OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha integrasi secara elektronik. Ini merupakan penerapan dan realisasi e-government, pemerintahan elektronik menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Untuk apa? Upaya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Indonesia. Penulis dalam hal ini dari latar belakang masalah merumuskan permasalahan apa
yang akan dibahas, yaitu 1. Bagaimana implementasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep Making Indonesia 4.0 dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, apakah kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep Making Indonesia 4.0 dikaitkan dengan pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, bagaimana solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk optimal dalam melaksanakan konsep Making Indonesia 4.0 dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang Cipta Kerja. Peneliti atau penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif, yaitu dengan berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan, yaitu dengan mengumpulkan undang-undang, buku literasi, dan jurnal ilmiah sebagai bahan data untuk memudahkan dalam melakukan analisis. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep Making Indonesia 4.0 dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja. Bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep Making Indonesia 4.0 telah menjembatani pelaksanaan formulasi kebijakan pemerintah pusat melalui sistem aplikasi OSS yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam arti apa? Reformasi regulasi lokal maupun birokrasi berupa peraturan kepala daerah yang mengatur pelimpahan wewenang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada OPD terkait, yaitu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha integrasi secara elektronik. 2. Pemerintah daerah berinovasi inisiatif e-government dan pelayanan publik, yaitu untuk mendukung konsep Making Indonesia 4.0 telah membuat aplikasi layanan perizinan online, tutorial, video investasi, peta digitasi investasi yang termuat dalam carry map sesuai pola rencana detail tata ruang daerah atau RDTRD, informasi regulasi pengaduan, sistem operasional prosedur pelayanan perizinan atau SOP di website yang mana diketahui di beberapa dinas penanaman modal dan terpadu pintu di daerah. Berikutnya, kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep Making Indonesia 4.0 dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu beberapa pemerintah daerah masih ada yang belum optimal dalam infrastruktur digital, peningkatan SDM, aparatur sipil negara atau ASN, memberdayakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk mendukung kesuksesan peta jalan Making Indonesia 4.0. Selanjutnya juga perkembangan sistem e-government Indonesia secara kuantitas mulai meningkat, tapi secara kualitas masih belum memadai. Kenapa? Karena implementasi e-government belum merata pada seluruh wilayah dan masih berfungsi sebagai penyedia informasi statik saja. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk optimal dalam melaksanakan konsep Making Indonesia 4.0 dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pemerintah pusat dalam mensukseskan 4.0 secara nasional seharusnya serius merespon masukan dan saran terhadap kendala-kendala existing yang ada di daerah kabupaten atau kota, disebabkan pemerintah daerah lebih tahu kondisi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya, khusus bagi pemerintah daerah
Yang keterbatasan APBD-nya. Ini perlu mengusulkan dana alokasi khusus atau DAK kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk meningkatkan program atau kegiatan mendukung Making Indonesia 4.0 serta dapat menggandeng pihak ketiga, misalnya Telkomsel, untuk berkolaborasi dalam mengembangkan potensi sektor-sektor wilayah. Proyeksi e-government terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 di masa yang akan datang setidaknya haruslah adanya rumusan terbaik. Di antaranya, 1. Reformasi regulasi dan birokrasi yang baik dan perlindungan hukum. 2. Pemerintah meningkatkan pendidikan, terkhususnya di bidang IT, sebagai pembentukan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. 3. Infrastruktur dan ketersediaan digital atau media akses yang memadai. 4. Pembentukan karakter dan etos kerja yang baik bagi sumber daya manusia aparatur pemerintahan. 5. Merubah mindset aparatur menjadi disruptive mindset aparatur di Indonesia. Revolusi 4.0 berbasis revolusi moral, menciptakan entrepreneurial leadership yang handal dan diperkuat dengan pendidikan agama. Demikian persentase mengenai materi pada hari ini yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan wawasan maupun untuk meningkatkan implementasi konsep Making 4.0 khususnya di daerah-daerah yang keterbatasan dalam hal anggaran untuk melakukan implementasi Making 4.0. Demikian presentasi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.